di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku akan nge-review compact powder terbaru dari BLP. Yaps, namanya di sini adalah Compact Powder by Lizzy Para yang kayak gini. Kemarin sebenarnya sih pertama kali aku dapat kayak notifikasi dari email gitu dari websitenya BLP kalau mereka ngeluarin compact powder baru. So karena memang akhir-akhir ini tuh aku lagi seneng kayak nggak ribet-ribet gitu ya. Misalnya lagi nggak pengen pakai foundation, langsung pakai compact powder aja. Aku penasaran karena untuk loose powdernya aku suka banget, udah beberapa kali repurchase. Apakah untuk si compact powdernya ini juga sebagus loose powdernya? Dan yang menarik di videoku kali ini, aku akan tes beneran cuman pakai bedaknya saja, nggak pakai foundation, BB cream, ataupun cushion. Jadi kita bisa langsung lihat ya kualitasnya kayak gimana, coveragenya seperti apa, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, jangan di skip videonya, keep on watching! Oke, itu tadi kalian udah lihat ya untuk package luarnya seperti itu, masih dengan varian bedaknya BLP atau produk-produknya BLP yang warnanya kecoklatan. Simple sih menurut aku, tapi tetap kelihatan cantik. Dan sekarang aku mau kasih lihat untuk packaging dalamnya, masih sama dengan package bedak pada umumnya pastinya. Dia berbentuk bulat kayak gini, ada namanya Compact Powder by Lizzy Para. Di bagian belakangnya kita bisa langsung lihat untuk nama shade-nya. Di sini aku pakai light beige. Oh ya, kemarin kalau nggak salah ada beberapa varian juga, 5 atau 6. Nanti akan aku kasih lihat gambarnya di sini kalau misalnya aku dapat. Dan kalian bisa sesuaikan aja ya dengan tipe jenis warna kulit kalian. Terus di sini ada expired date juga. Udah gitu ada klaim produk. Di sini dia mengandung vegetable squalane oil. Udah gitu ada UV protectionnya juga, dan juga non comedogenic. Jadi dia nggak akan menyebabkan komedo atau kayak jadi muncul gitu geradakan komedonya. Ini pas banget di aku karena memang area T-zone aku sering kayak ada komedonya gitu. Di sini untuk netonya dia ada 10 gram dengan harganya kemarin aku beli 149.000. Ini sama banget dengan loose powdernya, neto 10 gram harganya 149.000. Nanti mungkin nextnya kalau misalnya kalian mau, kalian bisa komen-komen di bawah. Aku bakal compare untuk keduanya seperti apa sih sebenarnya perbandingan kualitasnya. Balik ke compact powdernya, ini akan aku buka dan di dalamnya pastinya ada kaca, udah gitu baru bedaknya. Terus kalau kita buka lagi bagian dalamnya ada spons. Menurut aku sih untuk sponnya sendiri ini juga cukup lembut, terus ukurannya juga pas standar. Jadi bisa bagus-bagus aja kalau kita pakai mengaplikasikan di muka. Nanti aku akan kasih lihat aja ya pengaplikasiannya seperti apa dengan menggunakan spons bedaknya ini. Shade like beige, kalau aku lihat sih dia masih undertone kayak yang yellow gitu. Untuk secara teksturnya sendiri waktu aku pegang kayak gini, dia memang cukup halus dan partikelnya tuh lembut gitu. Cuman kalau misalnya aku bandingkan sedikit dengan yang Luke kemarin yang aku review di videoku ini, teksturnya sih masih lebih creamyan yang Luke. Cuman menurut aku sih untuk ukuran compact powder ini udah cukup halus ya. Mirip-mirip juga sama loose powdernya. Oke, sekarang aku langsung mau kasih lihat aja ya pengaplikasiannya seperti apa. Pastinya aku udah pakai kemarin karena pas weekend juga, jadi aku bisa tes seharian. So, aku bakal kasih lihat untuk lengkapnya di videoku yang berikut ini. Oke, seperti ini kondisi wajahku ya di bagian bawah mata. Ini agak sedikit gelap, jadi aku memutuskan nutup dengan menggunakan concealer base by Lizzy Para. Di sini aku pakai shade-nya yang medium. Cuman khusus di area bawah mataku aja karena memang menurutku sih nanti nggak bakal tertutup juga kalau cuman menggunakan bedak. Yap, seperti ini lebih mending banget. Setelahnya aku langsung mau pakai ini compact powdernya yang shade light beige untuk ngeset di area sekitaran bawah mata aku dulu. Tadi yang baru aja dikasih concealer. Udah gitu aku aplikasikan juga ke bagian wajah yang lain. Sponsnya sih menurut aku bisa dipakai ya, tapi harus beberapa kali tap gitu loh ke wajah, jadi nggak bisa langsung nempel banyak. Terus kayak gini before afternya, untuk di bagian afternya sih aku merasa noda-noda di wajahku masih kelihatan, tapi udah cukup tersamar. Dan si bedaknya ini memang bisa meratakan warna wajahku. Tapi karena coveragenya menurut aku masih kurang, aku menggunakan ini puff bedaknya dari Armando Caruso, karena dia lebih kayak nempel gitu loh menurutku. Kayak gini perbandingannya di area sekitaran hidung aku. Untuk bagian yang sudah diaplikasikan bedak, dia bisa kayak menyamarkan geradakan-geradakan komedo, udah gitu warna kemerahan juga. Nih before afternya, kelihatan banget ya yang diaplikasikan bedak lebih flawless. Ini ada jerawat yang baru aja sembuh, jadi aku memutuskan untuk ngasih concealer aja, biar nggak terlalu mencolok banget. Dan aku akan selesaiin untuk sisi kiri wajahku menggunakan si bedaknya ini.
Seperti ini untuk hasilnya, menurut aku dia tuh memang matte tapi masih natural gitu loh, jadi nggak yang kelihatan kering. Dan di warna yang light beige ini sih cocok di skin toneku, match sama leher aku juga kalau aku bandingkan di sini. So buat kalian yang punya tipe skin tone kayak aku bisa pakai yang shade warna ini ya. Seperti ini untuk before afternya, kalian bisa langsung bandingkan aja. Beneran memang dia bisa meratakan warna wajah, hasilnya cukup flawless dan juga menyamarkan noda-noda. Oke, sekarang udah jam 7.33 atau setengah 8 pagi. Dan sekarang aku mau selesaiin makeupku dulu. Penampakannya di dalam ruangan seperti ini dan di luar ruangan kayak gini. Aku akan zoom di sekitar lantai aku ya, kalau di luar siapa tahu lebih kelihatan. Memang noda-noda di situ masih kelihatan ya, kayak cuman menyamarkan aja, jadi coveragenya sini nggak terlalu yang mengcover banget. Cuman karena tadi jerawatnya udah aku kasih concealer, jadi memang bisa menutup. Terus sekarang udah jam 9.51, ini sebelum aku pergi, 2,5 jam pakai, aku akan update kayak gimana hasilnya. Sebenarnya sih kalau secara kelihatannya gini belum ada perubahan yang gimana-gimana banget ya. Aku akan zoom di sekitaran T-zone aku, beneran dia masih cukup oke. Belum ada minyak sih di lipatan hidungnya. Cuman di bagian ujung hidung memang agak sedikit berkilau, tapi belum kelihatan yang gimana-gimana banget seperti yang aku bilang. Dan sekarang aku mau siap-siap pergi dulu. Ikutin aku terus ya. Yap, itu tadi kalian udah lihat aku habis ngepel dan kayak gini aku keringetan banget. Sekarang aku mau tap-tap sedikit menggunakan tisu. Menurut aku ini imperfectionnya udah kayak lebih kelihatan gak sih? Di bagian tengah hidung ada kayak bekas masker gitu. Cuman memang sih kalau dibilang berkilau banget enggak, tapi di T-zone aku udah kelihatan kalau agak sedikit berminyak. Yang jelas sih imperfection lebih kelihatan menurutku. Terus ini aku mau lanjut jalan-jalan. Aku pastinya nanti bakal update-update lagi seperti apa hasilnya bedaknya ini di muka aku di beberapa jam ke depan. Yap, sini udah jam 1:30 dan aku akan kasih lihat nanti hasil detailnya seperti apa. Oke, itu tadi kalian udah lihat sampai ke tes ketahanan. Menurut aku sih untuk si compact powdernya BLP ini, kalau kita nggak menggunakan apa-apa di wajah, dia coveragenya kayak light aja. Bisa menyamarkan warna kulit, udah gitu memang benar dia tuh kayak menghilangkan kilo-kilo yang ada di wajah. Cuman untuk imperfection seperti noda-noda, apalagi bekas-bekas jerawat, itu nggak bisa yang beneran tercover, kayak hanya tersamar aja. So pastinya hari ini aku akan cobain si compact powdernya ini dengan menggunakan base makeup yang lain. Yang pertama aku menggunakan ini face base by Lizzy Farah juga, foundationnya yang shade N20 beige. Menurut aku dia ini teksturnya ringan, udah gitu coveragenya light to medium, dan hasilnya sendiri di muka aku kayak semi matte gitu, nggak yang terlalu matte, agak sedikit dewy. Ini aku gabungkan juga dengan concealernya yang namanya Face Concealer BLP. Shade-nya aku pakai yang medium. Menurut aku ini coveragenya cukup oke ya. Jadi perpaduan keduanya ini beneran bisa membuat muka kalian yang flawless gitu. Kelihatannya masih natural dan tetap ringan. Oh ya, aku pernah nge-review untuk kedua produk ini. Kalau misalnya kalian belum tonton, kalian bisa langsung cek aja linknya di atas, atau nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi ya. Tentunya setelah mengaplikasikan dua base makeup itu, aku barulah menggunakan face powdernya ini. Pertama aku tap-tap menggunakan sponge di sekitar area T-zone, karena memang di situ adalah bagian-bagian yang cukup gampang berminyak. Setelahnya di area-area lain tinggal di swipe-swipe aja menggunakan brush. Itu hasilnya akan lebih natural nantinya. Dan tadi aku selesai mengaplikasikan kayak sekitar jam 9 pagi. Nanti aku akan kasih update-nya di akhir video
review. Pastinya sih menurut aku nanti dia akan lebih oke ya daripada kita cuman pakai bedaknya aja. Kesimpulan sementaranya dari aku sendiri sih sebenarnya untuk si compact powdernya Bellizzi Para ini memang hasilnya di wajah kayak cukup flawless, kelihatan halus juga untuk riasannya. Jadi akan cocok di semua jenis tipe kulit menurutku, mau berminyak, kering, ataupun normal. Karena walaupun dia hasilnya matte, tapi bukan matte yang kering gitu loh, jadi masih kelihatan natural. Terus kekurangannya sendiri di area bawah mataku, kemarin memang aku pakai ngeset concealer juga. Ternyata setelah lama banget ku pakai tuh agak sedikit kering, jadi memperjelas garis-garis halus di bawah mata. Kebetulan banget kemarin aku juga nggak pakai eye cream, jadi aku saran sih kalau kalian mau pakai ini, bagian bawah matanya diperlembab lagi kayak pakai eye cream ataupun moisturizer. Jadi nanti hasilnya akan lebih bagus walaupun dipakai seharian. Dan di harga 149.000 netonya 10 gram, kalau menurut aku sih ini bukan bedak yang harus segera banget kalian beli, karena di tipe jenis kulit mukaku yang normal to oily, di area T-zone sering gampang berminyak, itu memang dia cukup menahan beberapa jam gitu. Tapi untuk imperfectionnya kalau aku pakai sendiri masih kayak kelihatan gitu. Jadi masih ada pilihan bedak lain kemarin yang aku review yang mungkin coveragenya lebih oke di mukaku. Tapi kalau misalnya nih kulit kalian udah bagus dari sananya, nggak ada imperfection juga, misalnya minim ya, memakai compact powdernya Bellizzi Para ini akan lebih kayak memperhalus dan mempercantik kulit kalian. So ini bisa disesuaikan juga ya dengan preferensi kalian, kebutuhan kulit kalian masing-masing juga. Dan setelah lihat reviewnya, menurut kalian gimana? Apakah si compact powdernya BLP ini sesuai dengan kebutuhan kalian? Komen-komen di bawah. Akhirnya sekian untuk videonya. Semoga semua informasi yang kuberikan kali ini seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian, khususnya kalian yang penasaran sama compact powdernya BLP. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau kalian udah pernah pakai varian dari produknya ini, mau yang shade warna apa, cocok nggak di skin tone kalian, rasanya kayak gimana, pokoknya apapun itu biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Oke, ini udah jam 11.54, jadi sekitar 3 jam aku pakai, aku habis pergi juga. Aku mau update-update sekarang kayak gimana kondisinya setelah aku menggunakan masker seperti ini. Kita langsung buka aja ya. Sebenarnya kalau dilihat seperti ini, nggak terlihat yang berkilau banget. Mungkin akan aku zoom ya lagi-lagi di sekitar rantai seperti apa. Nih, menurut aku sih memang sudah agak berkilau tapi belum berminyak yang lumer gitu loh. Coverage di bekas-bekas jerawatnya juga masih cukup oke. Pastinya ini karena bantuan dari foundationnya juga, ini masih oke. Di area bawah mata aku coveragenya juga masih bagus. Cuman kalau kalian lihat di bagian maskernya sih sebenarnya dia cukup banyak transfer di sekitar rantai aja. Kalau yang bagian lainnya masih aman karena mungkin di situ berkeringat ya. Update yang terakhir ini jam 4.21, setengah 5 sore, pemakaian sekitar 7 jaman. Menurut aku sih ini udah kelihatan berkilau ya di sekitar rantai aku. Di sekitaran lipatan hidung aku beneran sudah yang berminyak. Tapi kalau menurut aku sih nggak selumer itu, walaupun udah minyaknya tuh kelihatan banget gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya di tap-tap menggunakan tisu akan lebih bagus penampakannya. Untuk di bagian bekas-bekas jerawatnya menurut aku masih cukup tersamar walaupun nggak semenutup tadi. Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan tisu di area sekitaran T-zone aku seperti apa, karena aku penasaran ya nanti apakah dia akan lebih bagus. Di sini kelihatan kalau dia nempel di tisunya pastinya transfer, karena tadi dia juga transfer di masker. Sebenarnya untuk di area bawah mata menurut aku lebih bagus ya kalau pakai foundation dan concealer, jadi nggak terlalu kering. Terus untuk di sekitar rantai aku berkurang kilaunya, tapi memang di ujung hidungnya ternyata agak sedikit lumer. So kalau disesuaikan dengan tipe jenis kulitku yang normal to oily, menurut aku sih untuk compact powdernya akan lebih bagus jika dipakai menggunakan face base sama face concealernya, karena terbukti cukup tahan lama di wajahku.